Salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia terdapat di bentang laut Kepala Burung Papua yang menjadi prioritas upaya konservasi nasional dan internasional. Kekayaan sumber daya hayati laut di wilayah ini sangat luar biasa. Di sini kita bisa bertemu dengan lebih dari 600 spesies karang, di mana mereka adalah bagian dari 75% spesies karang keras dunia. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 1.700 spesies ikan karang, habitat bagi berbagai jenis penyu dan mamalia laut yang terancam punah. Mengelola satu kawasan konservasi tidak mudah, sebab ada 3 aspek yang harus kita perhatikan di situ. Aspek pertama adalah aspek perlindungan, aspek yang kedua adalah pelestarian, aspek ketiga adalah pemanfaatan. Upaya konservasi telah dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi perairan. Pembentukan KKP ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan jangka panjang yang efektif agar sumber daya alam ini dapat lestari dan memberikan manfaat bagi ketahanan pangan serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKP adalah melalui pemantauan kesehatan karang yang dilakukan secara berkala untuk melihat perubahan kondisi kesehatan karang dan ikan di KKP. Sejak tahun 2017 hingga 2021, LPPM Universitas Papua bekerja sama dengan pemerintah daerah, mitra konservasi dan masyarakat lokal telah melakukan pemantauan kesehatan karang di BLKB. Pemantauan ini adalah kegiatan lanjutan yang awalnya diinisiasi dan dilakukan oleh mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal sejak tahun 2009. Program pemantauan ini dilakukan di 10 KKP di wilayah BLKB Papua. Tahun 2021, tim yang biasa disebut Super Tim dari LPPM Unipa, UPTD Pengelola KKP Kepulauan Raja Ampat, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan LSM-LSM Mitra Pendamping kembali melakukan pemantauan bersama-sama mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa di KKPD Selat Dampir, Kepulauan Kofiaubo, Teluk Mayalibit, Kepulauan Ayo Asia, dan KKPN SAP Waigeo sebelah barat yang terletak di Raja Ampat. Monitoring kali ini adalah monitoring kelima sejak pemantauan dasar pada tahun 2010 dan 2012. Pada tahun ini terdapat 107 titik pemantauan. Sebelum melakukan pemantauan, tim pemantauan berkumpul untuk membahas jadwal dan rute kapal menuju ke titik penyelaman. Selain itu juga dilakukan penyegaran metode, pengambilan data, dan cara penginputan data pada aplikasi yang telah disediakan. Saat berada di lapangan, berbagai persiapan perlu dilakukan. Selain itu, seluruh anggota tim dibagi menjadi 2 hingga 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang yang bertugas sebagai rollman yang membentangkan meteran sebagai transek pengamatan, pengambil data ikan, pengambil data karang, serta pendamping. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan protokol yang dikembangkan oleh Green dan Wilson dan dimodifikasi oleh Ahmadiyah dan kawan-kawan. Kesehatan karang dinilai dari 2 komponen. Kondisi ikan yang diukur dengan metode Underwater Visual Sensors dan tutupan karang yang diukur dengan metode Point Intercept Transect. Setelah pengambilan data dilakukan, tim selalu berkumpul untuk membahas kondisi karang dan ikan, serta temuan-temuan penting pada saat pemantauan. Hal ini penting dilakukan agar semua informasi terdokumentasi dengan baik.
Ada masanya di mana pemantauan ini menjadi cukup menantang. Beberapa titik penyelaman yang harus kami pantau memiliki arus yang kuat, sehingga menjadi tantangan tersendiri ketika protokol pemantauan mengharuskan kami memasang transek yang cukup panjang dan menyelam selama kurun waktu yang cukup lama. Selain arus, terkadang kami juga menghadapi cuaca yang kurang baik, sehingga menghambat kami menuju ke lokasi penyelaman. Dari hasil pemantauan kami, secara umum komunitas ikan berada dalam kondisi yang sehat, karena masih ditemukan rantai makanan yang lengkap dari ikan karnivor, ikan herbivor, hingga ikan-ikan berukuran kecil. Ikan herbivor adalah ikan yang makan tumbuhan yang membersihkan substrat dan terumbu karang dari alge yang menempel, sehingga larva dapat menempel dan terumbu karang dapat hidup dengan sehat. Sedangkan ikan karnivor adalah ikan yang memakan hewan laut atau ikan yang lebih kecil. Famili ikan ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi target tangkapan nelayan baik untuk konsumsi lokal maupun dijual ke luar kota bahkan ke luar negeri. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat peningkatan biomasa ikan di Kofiau, namun terjadi penurunan di Selat Dampir dan Waigeo sebelah barat. Di lokasi lainnya masih terbilang stabil. Ikan hiu dalam berbagai fase usia, termasuk anak hiu dan hiu betina dalam kondisi bunting masih dapat kami temukan. Keberadaan mereka merupakan salah satu indikasi laut yang sehat. Selain itu, di KKP Ayo Asia, kami masih banyak menjumpai ikan dalam kelompok besar atau biasa disebut schooling fish. Terumbu karang secara umum dalam kondisi yang sehat. Karang keras rata-rata 20 hingga 39% dan penyakit karang yang dijumpai sangat sedikit. Karang memutih atau coral bleaching ditemukan hampir di setiap titik pemantauan walaupun dalam persentase yang kecil, yaitu kurang dari 5%. Kompetisi pertumbuhan antara karang dengan alge, spons, serta bintang laut berduri pemakan karang ditemukan di beberapa titik pemantauan. Secara umum patahan karang yang kami jumpai berkisar antara 10 hingga 24%. Di beberapa titik pemantauan ditemukan patahan karang yang relatif baru dan diduga akibat aktivitas pengeboman ikan, yaitu di KKPD Kofiau Bo, di Kepulauan Ayo Asia, serta di Batanta bagian selatan. Sampah juga masih sering ditemukan di beberapa titik pemantauan, termasuk sampah yang berasal dari tali pancing dan jaring. Kondisi terumbu karang dan ikan rentan terhadap aktivitas manusia. Bom, penangkapan ikan yang berlebihan, dan sampah merupakan ancaman bagi kelestarian terumbu karang dan perikanan. Selain itu, peningkatan suhu permukaan air akibat perubahan iklim juga menjadi ancaman bagi ekosistem terumbu karang. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, universitas lokal, mitra konservasi, pengelola kawasan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi karang dan ikan tetap baik dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kita sama-sama menjaga alam yang indah ini. Sayang kalau tidak dijaga, ke depannya anak kita mau lihat apa lagi.
menarik dari tim ini adalah setiap orang sudah tahu tanggal ulang tahunnya. Jadi kami punya database-nya. Jadi siapa yang dapat ulang tahun di kapal pasti akan dibuang ke laut. Tidak ada terkecuali. Mati berdoa dulu.